Halo Bu Diana, perkenalkan nama saya Regen Sekriambu dengan NIM 21716500003. Saat ini saya akan membacakan hasil ringkasan dari buku PIH. Oke, bab 1, pengertian pengantar ilmu hukum. PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud dalam ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatif hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, Sarjana Hukum, PIH adalah mata pelajaran PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. PIH diajarkan pula pada fakultas lain di luar hukum. Bab keduanya, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada 1920 saat dimasukkan KRUU perguruan tinggi di Belanda. Dan istilah PIH digunakan pertama kali di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yaitu pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Ketiga, menjadi dasar dalam semua rangka ilmu hukum. Yang keempat, mata kuliah ini penting dilihat dari bobot SKS yang besar, yaitu 4, sampai adanya keputusan dari menteri. Bab 4-nya yaitu kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu sosial, jadi kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum ialah salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH adalah sarana pengenalan hukum secara keseluruhan. PIH ini mempelajari hukum dari segala segi ilmiah secara sentral dan universal, menggabungkan pengetahuan yang ringkas, dan PIH juga mengajarkan bahwa ilmu hukum secara global jadi terlihat kurang menarik, karena itu dari dosen PIH memerlukan persyaratan khusus. Bab 6, persyaratan sebagai dosen PIH. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, Sarjana Hukum, syaratnya adalah harus menguasai bahan-bahan secara keseluruhan maupun pendukung lainnya, memenuhi syarat pedagogis, dapat menarik semangat mahasiswa, berani mempopularitaskan kuliahnya, dan dapat memberi petunjuk pada mahasiswa agar bisa belajar dengan caranya sendiri. Bab 6, hakikat pada pengantar ilmu hukum. Mata pelajaran yang menjadi penunjuk bagi orang yang ingin mempelajari hukum dan memiliki ruang lingkup yang luas, dan juga memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan hukum tentang hukum, jadi tanpa penguasaan PIH, orang akan kesusahan memahami hukum. Bab 7, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum itu sendiri. Materi yang dibahas oleh PIH ada 3, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan. Di bab 8, pengertian tentang hukum. Nah, dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu alkas, yang artinya pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Rex berasal dari bahasa Latin, yaitu rectum, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Nah, dari sanalah timbul istilah Gerechtigkeit dalam bahasa Belanda atau Gerechtigkeit bahasa Jerman yang memiliki arti keadilan. Hukum mempunyai 2 unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Nah, dalam bahasa Latin juga hukum bernama ius. Ius berkaitan erat dengan iustisia atau keadilan. Iusteria atau nama dewi yang pada Yunani disebut Dewi Keadilan, dilambangkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup
Tangan kiri memegang neraca dan tangan kanan memegang pedang. Mata tertutup menggambarkan sifat hukum yang tidak pandang bulu. Neraca melambangkan keadilan dan pedang berarti mengejar sebuah keadilan, mengejar sebuah kejahatan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum memiliki 3 unsur, yaitu wibawa, keadilan, dan kedamaian. Nah, dalam bahasa Latin yang bernama lex mengandung makna bahwa hukum berkaitan erat dengan perintah dan wibawa. Hukum mengandung beberapa unsur, yaitu peraturan dibuat oleh yang berwenang, bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa untuk ditaati dengan ciri memerintah atau melarang. Nah, 10-nya, hukum terdapat di mana saja. Nah, hukum ini terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakatnya. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa ya. Menurut Surojo Wijonipuro, sarjana hukum pada tahun 1974 pada bukunya. Nah, ada Apeldoorn pernah menulis, "Rich is over the geheel where overall when ends, same living when," yang artinya hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusianya. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum tidak dapat dibenarkan. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh masyarakat umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya yang telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Oke, kita masuk ke bab 11-nya, peran dan fungsi hukum itu sendiri. Yang pertama ya, mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sun politikon, makhluk sosial atau bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mampu berhubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Sedemikian pula dengan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak sadar, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Fungsi hukum dapat terdiri dari, yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan keempat, sebagai fungsi kritis. Pada bab 12, tujuan hukum. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Retorika, mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum mengendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Nah, berbicara tentang keadilan, Aristoteles ini, atau seorang filsuf Yunani yang termasyhur, dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justifia distributiva. Nah, keadilan ini yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Nah, yang kedua itu keadilan kumulatif atau justisia kumulativa, ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Oke. Bab 13-nya, hukum ditaati orang. Menurut Utrecht dalam pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman, ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Nah, penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum agar tidak mendapatkan kesukaran orang memilih untuk taat pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Nah, yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan, banyak orang yang tidak menanyakan apakah
sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas suatu kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial, orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang antisosial apabila melanggar sesuatu atau kaidah sosial atau hukum. Oke, bab 14, kodifikasi dan pengembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu res sensate atau kesatuan hukum dan suatu res sacred atau kepastian hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbul anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang dan undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum, dan undang-undang sudah lengkap dan sempurna, tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Nah, bab 15. Aliran-aliran praktek hukum. Di dalam praktik tiga aliran hukum, yaitu yang pertama ada aliran legalisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap, serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legalisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Nah, aliran Freirechtsburg dan Freirechtshof itu hukum bebas. Nah, itu merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Nah, selanjutnya ada penemuan hukum, yaitu aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum yang merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrem tersebut, yaitu aliran legisme dan Freirechtsburg. Oke. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang sedemikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Bab 17. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas detail-detail yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki, serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran, peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks, peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Oke, kita masuk pada bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Solten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan adalah konstruksi hukum. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, penyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Oke. Bab 19, sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah
segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya sumber hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku, dan lain sebagainya. Nah, undang-undang merupakan sumber hukum formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, menurut tata tenjang dan hierarki yang ditetapkan oleh MPR, undang-undang mempunyai tata aturan kedua setelah TAP MPR. Oke. Kita masuk pada bab 20, yaitu penggolongan dan klasifikasi hukum. Mengikuti susunan tradisional dan dengan penyimpanan hal-hal detail, di mana terdapat pengecualian di golongan dalam. Yang pertama, hukum privat. Nah, yaitu hukum perdata, hukum dagang, dan hukum privat internasional. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, dan hukum pidana, dan hukum acara. Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan, yaitu yang pertama ada kaidah susila. Nah, kaidah ini yang paling tua dan yang paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma sosial berarti asusila. Contoh-contoh norma susila yaitu jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah sesamamu, dan jangan berzinah. Kaidah kesopanan yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya kepantasan, kebiasaan, kepatutan. Contoh-contoh kaidah kesopanan yaitu orang muda wajib menghormati yang lebih tua, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, jangan meludah di hadapan orang lain. Bab 22, subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu hal yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, berwenang menjadi pendukung hak dan punya hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah manusia. Terdapat dua pengertian. Manusia yaitu naturalized person atau manusia pribadi, dan rich person atau badan hukum yang memiliki dua sifat, yaitu kepentingan hukum dan kepentingan individual. Bab 23, objek hukum. Nah, objek hukum adalah benda atau zat. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang benda seperti buku 2 KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, Undang-Undang Merek Perusahaan dan Perdagangan. Benda atau sak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bertubuh dan tak bertubuh. Benda bertubuh dibagi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua, yaitu bisa habis, di antaranya yaitu ada beras dan minyak, dan tidak bisa habis, mobil dan perhiasan. Nah, benda tak bertubuh yaitu benda yang bisa dirasakan, yaitu merek, perusahaan, paten, dan hak cipta. Manusia sebagai objek hukum ada 3 bagian, yaitu zaman perbudakan, yang dahulu kebanyakan dapat hukum cambuk, pandangan hukum modern yang dimana manusia harus diperlakukan layaknya manusia, bukan objek hukum, dan menurut pandangan agama manusia adalah makhluk sempurna dan lebih tinggi dari makhluk lain, jadi tidak boleh diperlakukan menjadi objek hukum. Bab 24, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa ya dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Bab 25, hubungan hukum. Oke, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu
Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut dengan hak, dan plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Bab 26 hak. Oke, kita masuk pada hak. Nah, hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang yang dengan bermasyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Seperti disebut dalam bab hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan, inilah yang disebut dengan hak. Nah, pada pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Oke, bab 27 perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum itu sendiri. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya terjadinya suatu perbuatan hukum. Nah, dari batasan inilah dapat disebutkan bahwa dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bab 28 masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sun politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Bab 29 antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pengembangan dan pembangunan. Nah, menurut Eber, suatu segi yang menonjol dan antropologi. Seperti diketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam realitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Nah, maka apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum, nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah sekian luasnya, sehingga ia terlalu sukar untuk dapat diutarakan oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga hukum lainnya yang resmi semata-mata. Bab 30 sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Nah, objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti membuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31 psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32 sejarah hukum. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini bahwa kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Sebagaimana lazimnya, moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau suatu lembaga.
atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut. Bab 33 Perbandingan Hukum. Pengertian perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum ini berasal dari terjemahan kata comparative law, comparative jurisprudence, foreign law atau dan dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Prancis yang bernama droit compare, dalam bahasa Belanda yang bernama rechtsgelijking, dan dalam bahasa Jerman yang bernama Rechtsversuch dan Freislendense dalam bahasa Jerman. Nah, menurut Purnadi Purbakara dan Surjono Sukanto menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa masyarakat. Nah, pengertian perbandingan hukum menurut Sujono Dirsosisworo adalah metode studi yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, definisi perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis tentang hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Menurut Ishak dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Hukum pada tahun 2009, yaitu pengertian perbandingan hukum itu ialah cabang ilmu hukum pengetahuan hukum yang membandingkan dengan cara yang mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara ataupun masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup perbandingan hukum adalah memperbandingkan antara sistem hukum dari satu atau beberapa masyarakat yang berkaitan dengan isi kaidah-kaidah dasar kemasyarakatannya serta sebab-sebabnya, sehingga didapat persamaan dan juga perbedaannya. Kita masuk pada tujuan dan manfaat perbandingan hukum. Jika bertitik tolak pada teori hukum alam, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk membandingkan sistem-sistem hukum guna dapat mengembangkan hukum alam itu sendiri. Nah, sehingga dampak adanya persamaan dan perbedaan jika bertitik tolak pada jalur orientasi yang bersifat pragmatis, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk mengadakan pembaharuan hukum dan tidak semata-mata melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum atau lebih. Tujuan perbandingan hukum menurut Van Apeldoorn adalah yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis ini menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia atau universal, dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut, dan untuk itu kita harus memahami hukum di masa lampau dan masa sekarang. Nah, tujuan yang bersifat tertib ini dan di masyarakat dapat memperbarui pada hukum kita sendiri dan memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hukum. Menurut Pollak, seperti yang dikutip R. Suroso, yaitu tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Nah, jika ditelaah lebih lanjut, maka tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang daripada perbedaan dan persamaan tersebut. Adapun manfaat mempelajari perbandingan hukum. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama ada unifikasi hukum, dan yang kedua ada harmonisasi hukum, yang ketiga mencegah adanya kaufisinim atau hukum nasional secara negatif dan menempuh kerjasama internasional secara positif. Yang keempat memahami hukum asing, dan yang terakhir pembaharuan hukum nasional. Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan yang usianya relatif muda, ya. Dari sejarahnya kita tahu bahwa
perbandingan hukum sejak dahulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, eksakia, dan teknik. Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon berbeda dengan hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum negara-negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Ya itu tadi sekian ringkasan buku PIH. Kalau ada salah kata mohon maaf, ucapkan terima kasih.